Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait tingkat kesesuaian dan tingkat kepuasan pelanggan. Setelah kemarin kita belajar terkait CSI, sekarang kita akan belajar dengan menggunakan metode IPA. Dalam pengukuran kualitas layanan, terdapat beberapa dimensi yang diukur. Itu seperti tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Nah, kemudian langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengukur tingkat kesesuaian. Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan antara skor kinerja atau pelaksanaan dengan skor kepentingan. Untuk mengukur kepuasan pengguna layanan, dapat dilakukan dengan membandingkan persentase antara tingkat kesesuaian, yaitu antara perceived service dengan expected service. Semakin tinggi persentase kesesuaian perceived service terhadap expected service, maka semakin tinggi pula kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara menghitung analisis tingkat kesesuaian atau TKI. Maka TKI adalah skor penilaian kenyataan atau kinerja dibagi dengan skor penilaian harapan atau kepentingan dikali 100%. Kemudian ketika kita sudah mengetahui skor dari kesesuaian, kita dapat mencari nilai IPA-nya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas layanan adalah layanan yang diharapkan pelanggan atau expected service dan persepsi terhadap layanan atau perceived service. Dari kedua konsep di atas, maka nantinya akan timbul gap yang harus bisa diminimasi oleh setiap layanan jasa agar memuaskan pengguna. Nah, gimana cara menghitung gap itu? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam prakteknya. Kemudian, ini terdapat 3 penilaian kualitas layanan berdasarkan pada perspektif pelanggan. Yang pertama adalah apabila perceived service itu besarnya sama dengan expected service, maka kualitas layanan positif. Yang kedua, apabila perceived service lebih besar daripada expected service, maka kualitas layanan itu ideal. Tetapi apabila perceived service kurang dari expected service, maka kualitas layanan negatif. Nah, tingkat kepuasan ini dapat dihitung dengan cara perceived performance dikurangi dengan expectation atau harapan atau kepentingan konsumen. Nanti istilahnya kita bisa dirubah-rubah. Bisa juga dengan menggunakan persepsi atau kinerja atau performance dikurangi dengan harapan atau kepentingan atau importance. Itu tergantung kita. Yang penting maknanya adalah sama, bahwa perceived performance dikurangi dengan expectation. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke prakteknya.